9 September, Sri Mulyani pamit sebagai Menteri Keuangan. Ia berharap kebijakan yang sudah dilakukan mampu membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah. Suasana haru menyelimuti gedung Kementerian Keuangan selepas serah terima jabatan yang diemban hampir 2 dekade Sri Mulyani Indrawati. Saat serah terima jabatan, Sri Mulyani berpesan agar Kementerian Keuangan ke depan tetap menjaga keuangan negara. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Sri Mulyani di mata pegawai Kemenkyu adalah sosok yang berdedikasi. Terlebih di kementeriannya yang ia emban hampir 2 dekade berbeda presiden. Panjang umur, waktu sama cucu-cucu, terus makin banyak waktu sama suami, jalan-jalan sore. Pokoknya kita cuma bisa wishing ibu sehat-sehat, happy. Dengan baik, mendampingin kita. Dia manusia nggak ada sempurna ya. Setiap kebijakan pasti juga ada pro dan kontra. Ibu nggak bisa. Kebijakan Kementerian Keuangan juga nggak bisa untuk memenuhi semua aspirasi masyarakat. Tapi kita cuma terima kasih atas ibu kontribusi dan dedikasi ibu. Intinya kami akan terus di sini sesuai dengan pesan ibu menjaga keuangan negara dan kita cuma benar-benar mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan merombak kebijakan fiskal yang telah dijalankan Sri Mulyani. Purbaya bilang akan mengoptimalkan sistem yang ada. Sejumlah kebijakan yang dibuat Sri Mulyani dalam APBN 2026 diantaranya disiplin fiskal, sekaligus menaikkan penerimaan negara demi pertumbuhan ekonomi 5,4%. Dalam APBN 2026, Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, terdiri dari perpajakan Rp2.692 triliun dan bukan pajak senilai Rp455 triliun. Sementara, belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun. Disiplin fiskal adalah aset mahal yang dimiliki Sri Mulyani. Jangan sampai apa yang sudah dijaga mendadak kendor oleh intervensi politik yang meminta anggaran lebih. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah kebijakan Sri Mulyani tak akan diubah oleh Menkyu baru Purbaya Yudi Sadewa. Salah satunya disiplin fiskal yang menjadi tonggak keuangan negara. Lalu apa saja kebijakan Sri Mulyani yang harus dilanjutkan demi meraih pertumbuhan ekonomi 5,4% di era Purbaya? Kita tanyakan ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta. Mas Joshua, ini jangan sampai baju Sri Mulyani kebesaran ketika dipakai sama penggantinya. Lantas karakter atau kebijakan Sri Mulyani apa sih yang harus dipertahankan untuk meyakinkan market? Ya, tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan ya, disiplin fiskal itu penting, bagaimana menjaga rasio defisit fiskal tetap dijaga di dalam 3% terhadap PDB, rasio utang pun terhadap PDB pun juga tetap dijaga dalam kondisi level yang sehat. Lalu juga bagaimana reputasi global pun juga ini penting untuk tetap dijaga, dan yang terakhir adalah bagaimana komunikasi kebijakan ya agar transparan. Ini juga harus tetap dikomunikasikan kepada semua stakeholder, terutama kepada investor, sehingga 3 hal itu saya pikir menjadi krusial untuk Menkyu yang baru agar tetap bisa menjalankan ataupun tadi dikatakan melanjutkan ya mesin-mesin keuangan yang ada saat ini untuk bisa lebih lanjut lagi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih optimal lagi. Oke, disiplin fiskal kata kuncinya. Lantas Sri Mulyani ini kan sudah janji pajaknya nggak naik, tapi defisit anggaran 2,48%.
Mampu nggak kira-kira Purbaya menjaga ini? Terutama kalau kemarin kita lihat responnya nih agak kurang baik nih ketika baru pelantikan. Ya, tentu ini yang menjadi pertanyaan besar adalah pertanyaannya kalau sekiranya belanjanya tidak bisa diotak-atik lagi, khususnya belanja prioritas pemerintah pusat dari presiden, tentunya Menteri Keuangan baru harus memutar otak terkait dengan dari sisi penerimaan, khususnya lagi dari sisi penerimaan perpajakan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa RAPBN 2026, penerimaan perpajakan ini naik kurang lebih hampir 13%. Dan ini tentunya memberikan message yang kurang positif ya kepada dunia usaha dan juga kepada konsumen dan juga masyarakat secara luas. Artinya akan ada kenaikan ataupun dari sisi masyarakat pun juga akan terbebani dengan pajak yang akan meningkat di tahun depan. Nah, oleh sebab itu memang perlu ada perluasan cakupan wajib pajak dan terutama dari sisi sektor misalkan digital, lalu juga pekerja informal. Dan yang lebih terpenting lagi adalah kelompok high net worth income individual ya. Dan juga tadi juga perlu dieksplorasi lagi misalkan pajak kekayaan. Ini memang sudah sudah mencuat juga di beberapa lembaga think tank, namun juga ini perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan untuk bisa meningkatkan penerimaan perpajakan. Jadi jangan hanya penerimaan pajakan ini ditarikin hanya untuk menengah ke bawah saja, tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan masyarakat menengah ke atas. Dan berikutnya pun juga terkait juga dengan optimalisasi PNBP, ya dengan adanya termasuk juga dividen BUMN, royalti sumber daya alam, dan juga reformasi tata kelola sovereign wealth fund, ya. Dan juga yang lebih terpenting lagi adalah efisiensi belanja, ya, karena kita perlu melihat lagi mengevaluasi bagaimana penyerapan dari sisi belanja prioritas pemerintah. Kalau sekiranya memang belanjanya ini masih belum terserap dengan optimal, berarti masih ada belanja yang bisa dialokasikan untuk belanja-belanja, misalkan untuk insentif fiskal, misalkan untuk industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja, dan juga misalkan untuk memberikan insentif pada UMK yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi ini saya pikir masih banyak opsi-opsi untuk bisa mendorong lagi pertumbuhan khususnya menengah ke bawah. Oke, harus kreatif cari alternatif pos penerimaan pajak termasuk tadi utak-atik terutama buat menyasar menengah ke atas. Mas Joshua, ini kembali lagi pasca reshuffle, kita lihat ISG anjlok, kemudian juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga kemarin juga terdepresiasi. Apakah market nih kayaknya have no clue tentang siapa sih Purbaya ini sendiri? Ya, saya pikir sangat wajar ya kalau kita bicara bagaimana kinerja Bu Sri Mulyani dan juga dari sisi track recordnya beliau ya, tentunya investor memandang bahwa Bu Sri Mulyani adalah sudah menjadi penjaga gawang keuangan Indonesia yang berhasil ya dalam misalkan melalui berbagai krisis dari 98 ya dan juga terakhir krisis COVID 2019. Jadi tentunya ini memberikan indikasi bahwa tentu sosok Menteri Keuangan baru ini akan dilihat ya, dinantikan oleh investor khususnya langkah-langkah apa saja yang akan, terobosan apa saja yang akan dilakukan, dan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Menko yang baru bahwa disiplin fiskal akan tetap dilanjutkan, dan ini tentunya harapannya tetap akan bisa menormalkan pasar lagi, artinya akan memberikan kepercayaan kepada pasar. Namun kembali lagi yang lebih penting lagi bagaimana mengoptimalkan dari sisi penerimaan, meningkatkan produktivitas dari sisi belanjanya, sehingga fiskal itu tetap akan memberikan ruang fiskalnya tetap terjaga, dan khususnya lagi adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak ini benar-benar dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terkait dengan spending yang produktif juga. Kembali lagi adalah soal bagaimana disiplin fiskal, kemudian juga bagaimana standar seorang Sri Mulyani ini juga harus bisa dilanjutkan dan juga lebih baik tentunya oleh Menkyu Purbaya. Mas Joshua, global networking Sri Mulyani kan juga nggak kaleng-kaleng ya, kita tahu G20, Indonesia mulus, walaupun G7 atau G7 bersih tegang, kemudian juga Sri Mulyani ini kan juga mampu mencegah negara maju walk out, benchmark tinggi, effort apa yang bikin Menkyu baru bisa diterima market? Ya, saya pikir memang ini harus dicontoh ya, artinya bagaimana Menkyu Pak Purbaya pun juga perlu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, artinya perlu Pak Purbaya proaktif dalam berbagai forum internasional ya, baik itu IMF, World Bank, G20, dan juga menunjukkan bagaimana kemampuan diplomasi ekonominya,
memastikan bagaimana komunikasi kebijakan fiskal berkoordinasi dengan moneter, dan juga mengirimkan sinyal konsistensi terkait dengan reformasi struktural. Dan mungkin tentunya yang lebih penting lagi adalah confidence building measure ya di dalam negeri, ya tentunya dengan konsistensi dari sisi state budget ya, dan juga confidence building keluar negeri melalui forum multilateral ya, roadshow investor dan juga rating agency. Ini saya pikir menjadi step awal untuk bisa memberikan sinyal penting ya kepada dunia luar ataupun ke dunia internasional bahwa Menteri Keuangan Pak Purbaya pun juga memiliki track record bagus ya dalam hal forum-forum internasional. Oke. Kalau Mas Yusuf sendiri melihatnya ekspektasi pasar nih Menteri Keuangannya seperti apa sih sebetulnya sekarang di tengah tentunya tantangan global yang terjadi saat ini? Ya tentu yang lebih penting adalah dari sisi investor adalah khususnya investor di pasar obligasi adalah menjaga tadi disiplin fiskal. Defisit fiskal ini perlu dikonfirmasi ulang lagi bahwa sekalipun memang tentu reshuffle ini tentunya memberikan indikasi bahwa profil dari Pak Purbaya adalah cenderung pro growth ya, seperti yang juga disampaikan pada saat press conference pelantikan beliau di istana. Dan namun di sisi lainnya pun tentunya Pak Purbaya pun juga perlu meyakinkan kepada para investor bahwa sekalipun nanti kebijakan fiskal akan cenderung pro growth ataupun agresif, namun tetap akan ada pakemnya dalam hal ini, akan ada disiplin fiskalnya ya, sekalipun memang tadi akan akseleratif fiskalnya tentu, tapi tetap akan menjaga disiplin fiskal. Dan di saat bersamaan pun juga peran dari otoritas fiskal akan juga menghargai atau menghormati independensi dari sisi kebijakan moneter, yang ini juga penting sekali untuk karena harmonisasi ataupun sinergitas otoritas fiskal dan moneter ini tetap harus dijaga independensi dari Bank Indonesia, karena ini tentunya memberikan sentimen positif kalau independensi Bank Indonesia ini tetap dijaga oleh pemerintah Indonesia. Oke, Mas Yusuf, tapi ada juga nih langkah Sri Mulyani yang konservatif untuk daya beli. Apakah Menkyu yang baru ini sekedar harus meneruskan aja atau harus bikin gebrakan baru, misalnya menaikkan standar penghasilan bebas pajak dan lain sebagainya? Ya tentu, saya pikir ini beberapa simulasi ataupun exercise dari state budget ini tentunya akan terbuka. Namun tentunya hal tersebut harus bisa dikomunikasikan lagi kepada Presiden dan juga seluruh KL yang lain, dan juga khususnya kepada DPR ya. Apabila dimungkinkan dengan kondisi global yang saat ini memang kondisinya sekiranya memang kondisi risk sentimennya sudah mulai membaik, tentu pemerintah ataupun dengan tadi mempertimbangkan misalkan produktivitas dari MBG let's say di tahun ini sekiranya belum cukup optimal, tentu pemerintah bisa mempertimbangkan alokasi anggaran MBG di tahun depan itu bisa dialokasikan ke pos-pos lainnya yang bisa tadi mengakselerasi misalkan insentif sektor padat karya seperti manufaktur agar bisa membatasi PHK atau bisa memberikan insentif agar ada penyerapan tenaga kerja, memberikan insentif pada UMKM, ataupun juga bisa memberikan sweeten ataupun memberikan dorongan positif ya, misalkan ada pemangkasan PPN. Ini saya pikir akan bisa mendorong spending yang cukup signifikan, mengingat dalam jangka pendek ini pertumbuhan ekonomi kita sangat ditopang oleh konsumsi masyarakat, sehingga dari sisi relaksasi PPN ini akan sangat mendrive pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Oke, ada banyak PR tentunya yang menanti ke Menkyu Purbaya ini setelah peninggal Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. Nah, Mas Yusuf, kalau dilihat dari pasar saham, apakah saham perbankan ini bisa dikatakan jadi tumbalnya investor asing yang kabur? Sampai kapan ini bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa faktor tentunya. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ini regional Asia cenderung cukup positif, dan di sisi lainnya memang pasar saham dan juga pasar obligasi domestik cenderung terkoreksi akibat beberapa sentimen tadi wait and see terkait dengan profil ataupun sosok dari Menteri Keuangan yang baru saat ini. Namun tentunya dengan kalau kita mengikuti kemarin serah terima jabatan di Kementerian Keuangan sendiri, Pak Menkyu sendiri sudah mengatakan bahwa disiplin fiskal akan tetap dilanjutkan. Tentunya ini memberikan konfirmasi, kejelasan lagi bahwa disiplin fiskal akan berlanjut ya, sekalipun memang akan akseleratif pro growth ya dari sisi kebijakan fiskalnya, dan tentunya harapannya dalam jangka dan tentunya harapannya kita melihat bahwa kondisi dari sisi globalnya di mana The Fed akan berpotensi kembali lagi memangkas suku bunganya,
lalu juga suku bunga Bank Indonesia pun juga masih tetap berpotensi untuk memangkas suku bunganya, sehingga mestinya kalau kita melihat dalam kaitannya kepada saham-saham ataupun IHSG secara keseluruhan dan juga pasar obligasi secara keseluruhan, semestinya ini akan memberikan sentimen positif dan sehingga tentunya kami tetap melihat akan ada arah-arah pembalikan termasuk juga untuk arah pembalikan kepada nilai tukar rupiah kita. Berarti bisa dikatakan sebetulnya pergantian Menkyu itu sendiri bukan satu-satunya pengaruh begitu ya kepada IHSG maupun juga nilai tukar kemarin? Ya, salah satu pengaruhnya betul 2 hari terakhir ini memang terkoreksi karena regional Asia lainnya memang cenderung mengalami hal yang positif ya, sentimen positif. Jadi tapi ke depannya kita melihat forward looking-nya masih ada sentimen positif dari ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat yang akan juga disertai juga ataupun di saat bersamaan pun juga akan ada potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia, sehingga kombinasi kedua faktor ini diharapkan akan bisa memberikan sentimen positif juga kepada pasar keuangan domestik kita. Oke, Mas Yuswa, ini soal bunga mawar putih yang diberikan saat sertijab dan permintaan maaf Sri Mulyani. Berbeda saat era SBY yang dikasih mawar merah sebagai tanda semangat bilang I'll be back gitu. Tapi kali ini saya minta maaf. Ada analisakah soal ini, Mas Yuswa? Ya, saya pikir memang dengan sudah track record ataupun pengabdian beliau ya dalam 3 rezim pemerintahan sudah dari Pak SBY, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, tentunya apakah kemungkinan beliau masuk lagi ke pemerintahan mungkin saja ada, tapi kalau kita lihat kalkulasinya kemungkinan memang kemungkinannya mungkin relatif kecil dalam jangka mungkin 5 tahun ke depan ini ya. Jadi saya pikir mungkin kita melihat bahwa kondisinya dalam jangka pendek ini kemungkinan besar Ibu Sri Mulyani kemungkinan masih akan melihat ataupun akan memandang akan sebagai warga negara seperti yang disampaikan juga pada saat bisa sambut di Kementerian Keuangan ya, artinya kita perlu menghormati beliau, pilihan beliau sebagai warga negara biasa, dan tentunya kita perlu mengapresiasi ya kinerja beliau dalam kurang lebih 15 tahun terakhir ini di pemerintahan sebagai penjaga gawang keuangan ke Indonesia, telah menjaga kinerja fiskal kita dengan baik dan mendapatkan apresiasi dan prestasi yang luar biasa dari dunia internasional. Tentunya kita perlu apresiasi kinerja dari Ibu Sri Mulyani juga. Oke, 15 tahun artinya ada legasi banyak yang ditinggalkan oleh Sri Mulyani. Ini tentunya jadi tantangan terbaru bagi Menkyu yang baru, Menkyu Purbaya, tidak hanya utak-atik soal tadi bagaimana pos-pos pembelanjaan, tapi juga bagaimana disiplin ekonomi, kemudian penerimaan pajak, dan juga soal tantangan dalam diplomasi ekonomi. Ini kayaknya harus go the extra mile nih kayaknya nih Menkyu Purbaya untuk bisa melanjutkan Sri Mulyani. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Mas Yuswa Pardede, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.